Bismillahirrahmanirrahim. Sejak zaman dahulu, ulama dan sejarawan telah meneliti topik yang membingungkan dari Ya'juj dan Ma'juj, dan telah ada berbagai spekulasi dan teori mengenai makhluk-makhluk ini. Dari apa yang saya lihat dalam mimpi, banyak mimpi yang berkaitan dengan makhluk-makhluk ini. Dan hari ini, saya akan menggabungkannya dan menyajikannya dalam narasi yang lengkap. Dalam mimpi yang saya saksikan tentang Ya'juj dan Ma'juj, mereka mempunyai dua warna, yaitu hitam dan putih. Mereka terlihat seperti gorila yang sangat besar, dan mereka ditutupi dengan rambut di sekujur tubuh mereka. Saya tidak dapat memperkirakan secara pasti tinggi mereka, karena mereka mempunyai tinggi yang bervariasi. Tetapi saya bisa mengatakan bahwa mereka jauh lebih tinggi dibanding rata-rata manusia. Ini hanyalah sebuah contoh. Ya'juj dan Ma'juj memiliki kekuatan luar biasa dalam stamina dan kecepatan, dan mereka berlari dengan dua kaki mereka. Meskipun ketika mereka ingin melompat, mereka menggunakan kaki dan tangannya. Lihat gambar ini. Ini yang paling mirip sebagai contoh dari apa yang saya lihat. Saya tidak dapat memastikan lokasi pasti dari Ya'juj dan Ma'juj. Hanya Allah yang lebih mengetahuinya. Apakah di Kaukasus, di sekitar Georgia, atau perbatasan pergunungan Kazakhstan dan Uzbekistan, atau mereka berada di Rusia, di suatu tempat di Rusia Utara. Saya memang melihat bahwa gunung itu sangat tinggi dan curam, sangat sulit untuk didaki. Untuk menggambarkannya, ilustrasi yang jelas, saya akan membandingkan dengan Gunung Naga Parbat di Pakistan, dijuluki gunung pembunuh yang terkenal sulit untuk didaki. Ya'juj dan Ma'juj tinggal di aula yang sangat besar di bawah tanah dengan langit-langit yang tinggi. Mereka tidak bisa memanjat ke atas. Aula ini memiliki celah di gunung yang mengarah ke sebuah terowongan besar yang akhirnya mengarah ke tempat tinggal mereka. Allah lebih mengetahui tentang besar tempat tinggal mereka. Ini hanyalah contoh dan tidak bisa diambil faktual. Tempat tinggal Ya'juj dan Ma'juj memiliki lubang di langit-langit, sehingga mereka memiliki akses untuk oksigen dan sinar matahari. Saya belum pernah melihat apa yang mereka makan dan minum, tetapi ada hal yang menarik bagi saya dalam mimpi, yaitu Ya'juj dan Ma'juj memiliki gambar wajah manusia di dinding aula mereka, dan mengajarkan kepada keturunan mereka tentang manusia, dan mengajarkan kepada mereka bahwa karena manusialah akhirnya mereka dipenjara di sini, dan mereka harus membalas dendam karena hal itu. Kebencian ini terus berlanjut secara turun-temurun. Dalam mimpi saya melihat bahwa Ya'juj dan Ma'juj akan menyebabkan kerusakan dan kekacauan ketika mereka keluar dari gua mereka. Mereka akan kembali ke rumah mereka menurut satu periode 4-6 bulan. Pada masa itulah Raja Zulkarnain telah mengurung Ya'juj dan Ma'juj dengan dinding besi. Dalam mimpi saya telah melihat pembangunan tembok ini dengan menutup mulut gua. Mula-mula mereka memblokir lorong terowongan bagian dalam yang mengarah ke aula Ya'juj dan Ma'juj. Setelah itu, dia mulai membuat tembok di mulut gua. Proses ini memakan waktu 6 tahun. Selama waktu itu, tidak ada alat bantu apapun untuk melakukan pekerjaan ini. Mereka memasukkan lelehan, besi dan tembaga dari atas gunung untuk diisi pada celah yang tersisa.